Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Putrinasi MPM 200-230 akan menjelaskan asal-usul Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu cerita khas Minangkabau yang dikenal di dalam tambo atau hikayat. Konon, pada suatu masa ada suatu kerajaan asing yang datang dari Laut Jawa akan melakukan penaklukan. Masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang sangat besar dan agresif. Masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Dalam pertempuran, anak kerbau yang lapar itu menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau tersebut langsung berlari mencari susu dan menandu hingga mencabik perut kerbau besar tersebut. Tak hayal, perut kerbau milik kerajaan dari Jawa pun terluka terkena tusukan besi runcing yang terpasang di mulut anak kerbau tersebut. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau milik pasukan kerajaan dari Jawa akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, penonton dari pihak wilayah setempat pun bersorak gembira. Mereka menyebut, "Manang Kabau, Manang Kabau." Demikian teriakan mereka. Dan akhirnya pasukan kerajaan dari Jawa dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka pun diizinkan kembali ke Jawa dengan damai. Sementara itu, berita tentang kemenangan kerbau wilayah setempat tersebar ke pelosok negeri. Kata Manang Kabau yang berarti memang Minang Kerbau pun menjadi pembicaraan di mana-mana. Lama-kelamaan pengucapan kata Manang berubah menjadi kata Minang. Sejak itulah nama Minangkabau diberikan. 2. Berdasarkan sejarah. Kerajaan Minangkabau itu sudah ada sejak abad pertama Masehi. Seiring dengan kemunculan kerajaan Kuntala dengan lokasi sekitar daerah Jambi Pedalaman. Setelah itu muncul kerajaan Malayapura atau kerajaan Melayu di daerah yang bernama Damasraya atau daerah Sitiu dan sekitarnya. Kerajaan tersebut merupakan kelanjutan dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan tersebut kemudian dipindahkan oleh Adityawarman ke Pagaruyang. Sejak itulah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Pagaruyang. Menurut Jean Drakar dari Monash University Australia mengatakan bahwa Kerajaan Pagaruyang adalah kerajaan yang besar, setaraf dengan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Malaka. Itu dibuktikannya dengan banyak negeri-negeri di Nusantara yang meminta duli raja ke Pagaruyang, seperti Dili, Siak, Negeri Sembilan, dan negeri-negeri lainnya. 3. Berdasarkan legenda. Berdasarkan legenda yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, mereka telah mengenal bahwa raja pertama yang datang ke Minangkabau bernama Sri Maharajo Dirajo, anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dari Makedonia, Romawi Timur. Sedangkan dua saudaranya yang bernama Sultan Maharaja Alif menjadi raja di Benuarum, mewarisi kerajaan ayahnya, dan Sultan Maharaja Dipang menjadi raja di Cina. Sri Maharaja Dirajo datang ke Minangkabau, tepatnya di Pulau Paco, lengkap dengan pengiring yang disebut kucing Siam, harimau Campo, dan anjing Mualim. Masing-masing nama tersebut kemudian dijadikan sebagai lambang dari setiap luhak di Minangkabau. Kucing Siam untuk lambang luhak tanah datar, harimau Campo untuk lambang luhak agam, dan sedangkan kambing hutan untuk lambang 50 potong. Sekianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.